Saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Kunci aktualisasinya yaitu responsivitas, di mana petugas selalu responsif terhadap segala keluhan baik itu masyarakat ataupun WBP. Yang kedua, ada kualitas, di mana misalkan petugas dapur selalu memperhatikan kualitas makanan. Poin ketiga yakni ada kepuasan, di mana petugas selalu memperhatikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Keempat, ada ramah, di mana petugas selalu memegang senyum, salam, sapa sopan santun terhadap siapapun. Yang ketiga, ada nilai solutif, di mana petugas senantiasa memberikan saran dan solusi yang membangun. Nilai kedua yakni akuntabel. Kata kunci aktualisasinya yang pertama yaitu integritas, di mana petugas selalu menjaga integritas dalam mempertahankan predikat WBK dan WBBM. Nilai yang kedua yakni konsisten, di mana pegawai senantiasa konsisten dalam ucapan maupun perbuatan dalam pelaksanaan tugas. Nilai yang ketiga yakni ada dapat dipercaya, di mana ASN yang memberikan hak kepada WBP tanpa ada kecurangan dan lain-lain. Nah, yang keempat ada transparan, misalkan panitia penyelenggaraan penerima CPNS yang mentransformasikan transparan dalam setiap tesnya. Yang ketiga ada tanggung jawab, di mana petugas sergu lapas senantiasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Nah, nilai yang ketiga yakni kompeten. Salah satu kunci berapa kata aktualisasinya yaitu kinerja terbaik, di mana misalkan peserta latsar CPNS melaksanakan pengerjaan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, yang kedua ada sukses, di mana misalkan seluruh petugas yang sukses mempertahankan predikat WBK dan WBBM. Yang ketiga ada keberhasilan, misalkan petugas yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas. Yang keempat misalkan ada ahli di bidangnya, misalkan petugas yang mencegah upaya pelarian diri di dalam lapas. Yang kelima ada learning agility, misalkan di luar lapas seorang guru yang mampu mempelajari sebuah materi dalam kurun waktu yang singkat. Yang keempat yakni nilai harmonis. Salah satu yang pertama ada peduli, anggota misalkan petugas lapas yang peduli terhadap kesehatan WBP. Yang kedua ada selaras, misalkan keselarasan kerjasama antara Polri, Kejaksaan, lapas, dan juga lain-lain. Nah, yang ketiga ada kondusif, misalkan kompaknya anggota regu dalam menjaga keamanan agar tetap kondusif. Yang keempat ada yakni menghargai perbedaan, di mana misalkan seorang dari suatu suku tertentu menghargai temannya dari satu suku yang sedang melaksanakan budaya atau ibadah masing-masing. Yang kelima yakni kekompakan, di mana misalkan tetangga yang kompak serta serentak dalam memberikan pertolongan terhadap seseorang. Nah, nilai berakhlak yang kelima yakni loyal. Kata kuncinya yang pertama yakni komitmen, misalkan di luar ASN yaitu petugas yang memiliki dedikasi terhadap suatu pekerjaan. Nah, yang poin kedua berhubungan yaitu dedikasi, misalkan petugas lapas yang senantiasa mempertahankan atau menjaga situasi di dalam lapas secara sepenuh hati. Nah, yang ketiga ada kontribusi, misalkan lapas yang berkontribusi terhadap skill dari WBP agar kelak dapat diterima kembali oleh masyarakat. Yang keempat ada nasionalisme, yaitu misalkan memberi barang lokal atau asli buat Indonesia. Yang kelima ada pengabdian, yaitu misalkan guru yang mengabdi tanpa pamrih untuk bangsa. Nilai yang keenam yakni ada adaptif. Yang pertama ada inovasi, misalkan CPNS yang memberikan inovasi bagi instansinya. Yang kedua ada antusias terhadap perubahan, misalkan pelajar yang semakin semangat dalam belajar. Kemudian ketiga ada proaktif, di mana ada misalkan mahasiswa yang proaktif mendukung peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau dalam ini juga ASN juga termasuk. Yang keempat ada kreativitas, misalkan ada seorang ASN yang mampu berkontribusi memberikan kreativitas terhadap lingkungan instansi kerja di mana tempat dia kerja. Yang kelima ada cepat penyesuaian terhadap perubahan, misalkan petugas lapas atau berurutan yang mampu menyesuaikan terhadap kebijakan-kebijakan baru dari atasan. Nah, nilai ketujuh dari berakhlak yaitu ada kolaboratif.
Yang pertama, kesediaan untuk bekerja sama, misalkan kerjasama antara lapas dan TNI dan juga Polri dalam menjaga keamanan tanah air. Yang kedua, ada sinergitas, misalkan sinergi antara petugas lapas Purwakarta dengan Karawang dalam pembinaan warga binaan. Yang ketiga, ada kekompakan, misalkan ada remaja, misalkan ada seorang ASN yang mengikuti kegiatan gotong royong di dalam lingkungan masyarakat ataupun lebih bagus lagi mengenai instansinya. Nah, yang keempat, ada keserasian, misalkan tim humas lapas Purwakarta yang bekerjasama dengan staf umum untuk menciptakan konten yang kreatif. Yang kelima, ada musyawarah, misalkan anggota lapas yang melakukan musyawarah dengan warga binaan terkait dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.